Karena ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan, ya, segelintir tentunya, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia, rasa rendah diri. Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Ini, saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Inilah sesuatu yang sudah menjadi budaya atau tradisi di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, bahwa ada segelintir orang yang kerjanya cuma nyinyir kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal kalau kita mau perhatikan, manusia-manusia yang nyinyir dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah ini adalah manusia-manusia yang punya background pendidikannya sangat luar biasa. Ada yang profesor, ada yang doktor. Tetapi kualitas pendidikan mereka itu bisanya cuma nyinyir. Tidak ada poin-poin positif yang bisa mereka kontribusikan untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya secara pribadi yang adalah rakyat jelata ini sangat setuju dengan pernyataan dari Bapak Presiden Republik Indonesia ini. Karena ini adalah fakta yang sudah membudaya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pemirsa sekalian, kalau kita mau melihat segala fenomena yang ada di bangsa ini, khususnya polemik-polemik yang datang dari kelompok-kelompok tertentu, saya boleh katakan bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang gagal move on. Kelompok-kelompok yang tidak mau agar bangsa ini maju, agar rakyat Indonesia ini sejahtera, agar bangsa ini makmur. Dan kelompok-kelompok ini datang dari mereka-mereka yang rasa sakit hatinya itu sudah akut. Datang dari mereka-mereka yang tidak mampu lagi untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat mereka, untuk melihat dengan mata hati nurani mereka atas segala apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun bangsa dan negara ini. Indonesia ini adalah negara yang sangat dan amat luas, yang terdiri dari beraneka pulau, bermacam-macam suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya, yang tentunya butuh figur-figur pemimpin yang harus bekerja keras untuk membangun bangsa dan negara ini. Kalau kita mau perhatikan kelompok-kelompok yang nyinyir dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah hari ini maupun pemerintah Jokowi beberapa tahun yang lalu, apa sih yang pernah mereka persembahkan kepada bangsa dan negara ini? Khususnya kelompok-kelompok yang nyinyir kepada Bapak Jokowi. Selama 10 tahun yang lalu Bapak Jokowi memimpin bangsa dan negara ini. Kalau kita mau bandingkan prestasi yang sudah diraih, yang sudah dikerjakan oleh seorang Jokowi itu jauh lebih hebat bila dibandingkan dengan manusia-manusia yang kerjanya cuma nyinyir, merasa diri paling hebat, merasa diri paling berkuasa. Tetapi nyatanya
ketika diberikan kepercayaan, bangsa ini tidak menjadi apa-apa. Tidak ada perkembangan yang begitu signifikan. Inilah fakta. Coba kita perhatikan pemimpin-pemimpin di bangsa ini yang saya sendiri kagumi adalah seorang Jokowi, di mana dia adalah mantan presiden, tetapi masih memberikan kontribusi-kontribusi positif untuk membangun bangsa dan negara ini. Bahkan momen-momen keakraban yang diciptakan oleh seorang Jokowi itu selalu mengundang banyak reaksi, banyak pujian dari netizen Indonesia. Tetapi bagi mereka-mereka yang sakit hati ketika melihat Jokowi hari ini, misalnya duduk satu meja dengan Bapak Prabowo Subianto maupun dengan para menterinya, pasti rasa sakit hati itu sangat luar biasa. Berikut ini ada cuplikan video menarik di mana momen Bapak Jokowi duduk satu meja bersama Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di hajatannya anak Akbar Tanjung, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang harus bisa menggugah hati kita, bahwa seorang pemimpin dia harus mampu untuk melakukan hal-hal seperti yang ditunjukkan oleh Jokowi ini. Mari kita simak cuplikan video pendek berikut ini. Atas kesediaan Bapak Ibu hadir pada pagi hingga siang hari ini untuk menjadi bagian dari kebahagiaan Sekar dan Erlangga. Kami silakan Bapak Ibu untuk berkenan menikmati hidangan pada pagi hingga siang hari ini untuk menjadi bagian dari. Kalau saya warga negara Indonesia 58% lihat yang begini bahagia, seneng banget ya, melihat pemimpin-pemimpin bangsa terbaik adem ayem, rukun, berkesinambungan ya, berkelanjutan. Tapi berbeda ya, berbeda dengan orang-orang sono yang selalu teriak mencaci maki Pak Jokowi, melihat Pak Jokowi selalu runtung renteng dengan Pak Prabowo. Mereka adem panas. Ada juga nenek-nenek ya, nenek-nenek yang melihat beginian meriang. Ya, pasti dalam hatinya, kenapa sih dua orang itu selalu rukun? Ya, awas, awas ya, perongrong Indonesia, para koruptor Indonesia, para penutup, pelindung koruptor Indonesia. Tunggu saatnya ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo mainkan perannya. Anda akan digiring ke sel-sel kenikmatan dunia. Ya, salam warga negara Indonesia 58% yang selalu berbahagia melihat pemimpinnya adem ayem untuk membangun bangsa dan negara lebih baik tentunya. Kalau ada yang sakit hati, biarkan saja. Kita tunggu sampai berapa lama dia bertahan. Apakah sampai dijemput malaikat atau segera bertobat? Salam Indonesia lebih baik bersama Prabowo Gibran dan peran Pak Jokowi. Siap. Oke guys, itu adalah cuplikan video pendek yang bisa menggugah pintu hati kita, bahwa seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bijaksana harusnya demikian. Dia tidak pernah menjaga jarak, selalu menunjukkan kepada kita masyarakat Indonesia tentang momen-momen kebersamaan, momen-momen keharmonisan, momen-momen penuh kedamaian. Terkadang saya merasa lucu ketika melihat segelintir orang yang sampai hari ini pun rasa sakit hatinya itu belum juga sembuh. Saya hanya khawatir
ketika rasa sakit hati itu tidak sembuh, pasti akan menderita penyakit depresi. Pasti akan menjadi pribadi yang frustrasi. Kalaupun kedua aspek ini sudah tidak mempan, pada akhirnya dia akan menjadi gila. Kalaupun tidak gila, ujung-ujungnya masuk liang lahat. Kadang-kadang menderita penyakit stroke dadakan. Ini adalah fakta. Karena penyakit sakit hati itu sangat berbahaya. Seringkali saya mengajak kepada siapapun yang sampai saat ini masih merasa sakit hati dengan Bapak Jokowi ataupun dengan Bapak Prabowo, mari, waktunya kita untuk move on. Karena hanya dengan cara itu, untuk menyembuhkan luka batin yang ada di dalam diri kita. Mau sampai kapan? Sekalipun Anda berkoar-koar, sekalipun Anda selalu nyinyir, sekalipun Anda selalu membangun narasi-narasi untuk menggiring pemikiran masyarakat Indonesia, saya pikir itu semua sudah tidak berlaku lagi. Kita hidup di era digital, di mana semua masyarakat Indonesia, dari rakyat jelata sampai orang yang punya pangkat, punya jabatan, dan punya kekuasaan, bisa dengan mudah untuk mengakses pemberitaan yang benar, untuk mengakses sesuatu yang benar. Tidak mudah digiring dengan kata-kata, dengan janji-janji, dan lain sebagainya. Di era digital ini sudah tidak mempan lagi hal-hal seperti itu. Kita bukan hidup di era feodal, tetapi kita hidup di era modern, di mana segala informasi sudah bisa diakses oleh rakyat jelata sekalipun. Kebenaran-kebenaran yang terungkap sesungguhnya mau membuktikan kepada kita semua, khususnya kepada para pembenci Jokowi, bahwa kalau memang Jokowi itu terbukti melakukan korupsi, bahwa kalau memang Jokowi itu dinilai sebagai presiden atau pemimpin yang tidak mampu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, tolong itu dibuktikan. Karena percuma Anda keluar sana, keluar sini, buat persoalan sana sini, tetapi fakta membuktikan bahwa Joko Widodo itu adalah pemimpin terbaik yang pernah memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Pemirsa sekalian, berikut ini saya akan sajikan cuplikan video dari manusia-manusia sakit hati. Manusia-manusia yang pola pikir dan akal kewarasannya itu dipertanyakan. Manusia-manusia yang dari dulu sampai hari ini, mereka selalu akur dengan kelompok-kelompoknya, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa kelompok-kelompok mereka ini adalah barisan sakit hati. Malah ada istilah yang lebih kasar dari netizen, yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok mereka ini adalah kelompok barisan nasi bungkus. Inilah cuplikan video yang bisa kita saksikan bersama-sama. Bahwa semua ini gara-gara Jokowi. Jokowi itu corrupt, ya, melakukan korupsi. Ya. Korupsi untuk 3 hal. Satu adalah korupsi dokumen, yang kemudian kita kenal dengan ijazah palsu. Yang kedua, korupsi kekuasaan, gitu, authority corruption. Iya. Yang ketiga adalah korupsi kekayaan. Gitu. Jadi 3 korupsi. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Gitu kan. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kalau kekuasaannya besar, maka pasti korupsi. Gitu. Maka konklusinya adalah Jokowi ini punya kekuasaan yang besar. Maka berdasarkan dalil tadi, gitu ya,
dalil politis, dalil sosiologis, pasti korupsi. Nah, terbukti melalui investigasi TPUA dan teman-teman lain, aktivis, ulama, tokoh, semua bergerak membuktikan itu. Ketika termasuk pembuktian ijazah palsu, ini poin pertama. Jadi sejak mulai di Jakarta Pusat PN, kemudian di Solo kasus pidananya, lalu perdata lagi masuk di PN Jakarta Pusat, sekarang juga TPUA masuk lagi pidananya, gitu kan. Bayangkan 10 tahun pemerintah tidak bisa membuktikan aslinya. Jadi jangan berpikir buktikan palsunya. Buktikan aslinya. 10 tahun gitu. Jadi di sini berlaku azas, kalau dalam hukum Islam namanya mafhum mukhalafah gitu ya. Kalau dalam hukum positif yang selalu kita pelajari, argumentum a contrario, yaitu kebalikannya. Maka ini membuktikan benar bahwa kasus seperti ini berbasis pada pembuktian terbalik sebenarnya, gitu. Jokowi tidak bisa membuktikan asli, maka kebalikannya ya palsu sampai sekarang, gitu. Maka boleh rakyat ini memvonis sebenarnya, menjudge bahwa memang palsu, gitu. Berbasis pada ini. Hadiahnya kepalsuan itu apa? Nah, akibatnya semua produknya bisa bermasalah. Itulah yang kemudian disebut semua ini gara-gara Jokowi. Gitu ya. Insya Allah. Nah, insya Allah TPUA terus bergerak untuk membuktikan sampai pada konklusi memang Jokowi tidak punya ijazah asli. Gitu. Dan itu nanti akan menjadi satu skandal besar nasional, skandal besar internasional. Seorang presiden 10 tahun berbohong tentang dokumennya. Harusnya PBB tersinggung ya. Itu yang kita sebut tadi documentary corruption. Ya. Yang kedua jelas kekuasaan. Coba saja di pemilu cawe-cawe merasa bahwa dia dominan kekuasaannya, semua bisa diatur, semua bisa disandera, semua bisa dikendalikan. Sampai DPR juga menjadi tukang stempel kebijakan rezim Jokowi. Itu adalah korupsi kekuasaan. Makanya dalam skala internasional, ya, High Commission of Human Rights, gitu ya, menyatakan Indonesia di bawah rezim Jokowi itu pelanggar HAM. Apa? Yaitu ikut sertanya Jokowi ngatur-ngatur pemilu, termasuk menggolkan Gibran. Itu pelanggaran HAM menurut High Commission of Human Rights yang berkedudukan di New York. Itu. Jadi ini konklusi bahwa korupsi otoritas gitu. Nah, yang ketiga ini adalah korupsi kekayaan negara yang habis, digerus, diangkut, dijual. Kedaulatan negara ini, kekayaannya sudah berpindah ke tangan asing. Bagaimana menjadi masalah besar. Oleh karena itu tadi OCCRP, Organized Crime and Corruption, gitu ya, reporting project, gitu. Jadi di situ ada disebut dengan crime organized, dan yang kedua crime corruption. Jadi organized corruption maksudnya ya. Jadi bahwa kejahatan Jokowi itu terorganisir dan korupsinya terorganisir. Makanya dia bilang, mana bukti? Pala lopeang. Ini hasil investigasi. OCCRP adalah lembaga internasional yang kredibel. Sampai 700 kepala negara atau pimpinan negara mundur gara-gara temuan OCCRP, gitu ya. Bahkan sampai 600 dakwaan masuk, dimulainya dari OCCRP. Maka sekarang itu sudah dituduh lah bahwa Jokowi korupsi kekayaan keuangan ini. Maka harusnya PPAT, BPK, kepolisian,
kejaksaan, KPK bergerak. Ulah cicing wae, Udah sare wae. ulah sare wae, ulah ngajedog wae. Begitu menghadapi kondisi begini. Itu temuan investigasi, respon dong. Kalau KPK diam saja, maka ini ada apa-apanya hubungan KPK dengan Jokowi. Salah satu indikasi yaitu soal pimpinan KPK tadi yang dihasilkan oleh pansel produk rezim Jokowi yang tidak sah secara hukum karena sudah ada putusan MK nomor 112 garis miring PUU garis strip 20 tahun 2022. Masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Asalnya 4 tahun, pansel hanya sekali. Nggak bisa pansel 2 kali. Maka diamanatkan di situ. Pansel berikut, pansel produk Prabowo. Dari sekarang, itu produk Jokowi. Tidak sah itu pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang sekarang. Harus dibatalkan. Pembatalannya bisa dengan batal demi hukum atau dibatalkan. Atau ini yang paling dituntut, Prabowo sebagai presiden itu mengeluarkan perpu pimpinan KPK, yaitu membekukan pimpinan KPK yang ada, bahkan bisa membuat pimpinan KPK sementara sampai pansel baru yang dibuat oleh Prabowo melakukan pekerjaannya. Terbentuklah nanti pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK definitif dan sah secara hukum. Gitu. Jadi ini masalah besar dalam konteks krisis kelembagaan, lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Itu ya. Jadi OCCRP harus direspon. Itu. Kalau tidak tadi tidak sah. Kemudian kalau misalnya Jaksa Agung tidak bergerak, kepolisian diam saja, maka itu artinya Kapolri harus diganti. Kapolri harus diganti. Jaksa Agung harus diganti. KPK juga harus komisionernya. KPK tadi sudah tidak sah, otomatis harus diganti. Gitu ya. Hah? Ya itu ya tadi lembaga itu yudikatif. Ya kita ini pemeriksa nih ya. Jadi masalahnya sekarang adalah kewajiban mengganti dan itu lazim. Kenapa? Rezim baru Prabowo, menteri-menteri baru, termasuk Kapolri baru, termasuk Jaksa Agung baru. Ini kesempatan KPK baru pimpinannya. Kenapa tidak digunakan ini? Ada apa dengan? Ada apa? Semua gara-gara Jokowi. Gitu ya. Oleh karena itu, tuntutan kita dan TPU akan bergerak terus dengan ibu-ibu ya. Yaitu tangkap Jokowi. Tahan Jokowi. Adili Jokowi. Hukum Jokowi. Hukum mati Jokowi. Kalau perlu gunakan pasal 11 KUHP. Gantung. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa semua ini gara-gara Jokowi. Jokowi itu corrupt, ya, melakukan korupsi. Inilah para gerombolan sakit hati, para kumpulan pembencinya Pak Jokowi. Mereka ini sangat dendam mungkin sama Pak Jokowi, sehingga mereka ingin membalaskan dendam mereka kepada Pak Jokowi. Inilah orang-orang yang seharusnya tidak perlu dibiarkan hidup di negara ini, tidak perlu dibiarkan tinggal di negara ini. Karena apa? Mereka ini hanya datang untuk menciptakan kegaduhan dan keributan di negara ini. Inilah provokator-provokator, para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah di negara ini. Karena apa? Mereka datang tuh hanya membuat gaduh dan ribut negara ini. Mereka tuh hanya ingin memecah belah bangsa ini. Seolah bahwa Pak Jokowi adalah orang yang paling korup, padahal tidak terbukti sama sekali. Yang mereka lakukan hanya satu, untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan uang dan juga beras 1 kilo dan juga penghasilan yang tetap dengan cara jahat seperti itu, termasuk menghina dan merendahkan Pak Jokowi. Sangat disayangkan hal seperti ini. Mungkin kebencian mereka lebih besar daripada cinta mereka kepada Pak Jokowi. Tapi saya pastikan
bakalan begitu banyak cinta rakyat Indonesia untuk Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, tetapi Pak Jokowi tetap spesial di hati rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Artinya bahwa kalau kita mau melihat ungkapan-ungkapan dari kelompok sakit hati yang datang dari kelompoknya Egy Sujana, Said Didu, Amin Rais, dan mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok lama, Ahmad Kozinudin, yang selalu saja nyinyir kepada Bapak Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu tidak ada yang benar, semuanya salah. Padahal manusia-manusia ini, kalau kita mau perhatikan, mereka sama sekali tidak punya kontribusi apa-apa untuk membangun bangsa dan negara ini. Tapi hampir tiap hari, kelompok-kelompok yang sama ini selalu nyinyir. Pasukan nasi bungkus ini selalu tampil. Saya berharap bahwa di masa kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini, manusia-manusia yang tidak membangun seperti kelompok-kelompok ini, itu sesungguhnya harus diambil sebuah tindakan yang tegas. Agar mereka itu bisa kapok. Agar mereka itu bisa tahu diri. Dan saya pikir, manusia-manusia ini gelarnya tidak main-main. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, ada yang S lilin, ada yang mau S kiamat. Tetapi sama saja, segala nyinyiran mereka sama sekali tidak memberikan kontribusi positif untuk membangun bangsa dan negara ini. Sama sekali tidak memberikan kontribusi positif untuk mengedukasi generasi penerus bangsa ini. Mau jadi apa bangsa sebesar Indonesia kalau diisi oleh manusia-manusia seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi? Sungguh, ini sangat disayangkan ketika di bangsa kita ada kelompok-kelompok seperti mereka ini yang menurut saya, manusia-manusia seperti ini sesungguhnya lebih tepat tempatkan mereka di Nusa Kambangan atau tempatkan mereka di Pulau Komodo. Itu mungkin jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa kita semua bisa menggunakan hati nurani kita, bisa gunakan logika akal sehat kita untuk melihat, untuk menilai kualitas, keberhasilan, prestasi dari seseorang. Jangan kita menilai seseorang hanya karena rasa benci. Jangan kita menjudge seseorang hanya karena rasa sakit hati. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa dalam konten saya kali ini bisa menggugah kita semua agar kita bisa menggunakan logika akal sehat kita untuk menilai seseorang. Apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam cuplikan video tadi itu adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Saya secara pribadi merasa bersyukur ketika seorang Prabowo Subianto yang adalah orang nomor satu di bangsa ini dengan berani dia berbicara, dia speak up, dia mau mengingatkan bahwa di bangsa ini memang ada segelintir orang yang kerjanya itu selalu nyinyir, nyinyir, dan nyinyir. Semoga saja apa yang diingatkan oleh Bapak Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia ini bisa membuat kita berubah. Setidaknya bisa move on. Jangan kita selalu berada di zona yang sama, zona sakit hati, zona frustrasi, zona orang-orang yang sakit jiwa, zona di mana kita tidak bisa untuk berubah,
Zona di mana kita tidak mampu untuk menilai seorang dengan menggunakan hati nurani kita. Tetapi kita menilai seorang hanya karena rasa sakit hati, rasa dendam di masa lampau, dan lain sebagainya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan dalam konten saya kali ini bisa berguna buat kita semua. Dan bagi kita generasi penerus bangsa, mari kita gunakan hati nurani kita untuk menilai seseorang dengan menggunakan logika akal sehat kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian.